Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dengan program studi Teknik Elektro. NPM saya yaitu 1840302032. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai medan magnet, kumparan, dan arus. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai medan magnet, kumparan, dan arus itu sendiri sebagai pengantar. Jadi, medan magnet itu merupakan ruangan di sekitar benda-benda yang menimbulkan gaya magnet. Jika diilustrasikan seperti pada gambar berikut ini, ruangan tersebut akan membentuk garis-garis gaya magnet, yang mana arah dari garis gaya magnet itu dari utara menuju ke selatan. Di sini diilustrasikan bahwa serbuk besi yang ditaburkan pada medan magnet akan menunjukkan garis-garis gaya magnet, yang mana pada kutub-kutub magnet tersebut serbuknya jauh lebih banyak dibandingkan di daerah lainnya. Jadi berdasarkan gambar ini kita juga dapat menentukan bahwa medan magnet di daerah kutub-kutubnya jauh lebih besar dibandingkan di daerah yang lain. Untuk menentukan besarnya medan magnet tersebut, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu U0I per 2πa, yang mana U0 ini merupakan konstanta dari medan magnet dengan besarnya yaitu 4 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan untuk I ini merupakan arus, satuannya ampere. Kemudian untuk A ini merupakan jarak antara magnet terhadap titik uji dari besarnya medan magnet. Jadi dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa semakin besar arus, maka medan magnetnya juga akan semakin besar karena dia berbanding lurus. Sedangkan semakin jauh jarak uji dari medan magnet terhadap magnet, maka akan semakin kecil pula medan magnet yang akan kita peroleh. Oke, lanjut. Kemudian di sini arus listrik, yaitu banyaknya muatan per satuan waktu yang mengalir karena adanya perbedaan potensial. Ini pengertiannya berdasarkan dengan persamaan dari arus itu sendiri, yaitu Q per T atau muatan per satuan waktu. Di sini kita ketahui bahwa arus dan elektron itu memiliki arah yang berbeda, di mana untuk elektron itu sendiri arahnya itu dari negatif sumber listrik menuju ke plus sumber listrik, sedangkan untuk arus yaitu dari plus menuju ke min. Lanjut, di sini hubungan antara medan magnet dan arus. Jadi berdasarkan hukum Oersted yang menyatakan bahwa apabila kawat dialiri arus, maka akan menimbulkan medan magnet, yang mana medan magnet tersebut dapat kita ketahui dengan menggunakan hukum tangan kanan sebagai berikut, yaitu arah arusnya ditunjukkan dengan jempol, sedangkan 4 ruas jari menunjukkan arah medan magnet untuk kawat lurus. Kemudian apabila kawatnya berbentuk lingkaran seperti pada gambar berikut, maka 4 ruas jari itu menunjukkan arah arus, sedangkan jempol menunjukkan arah medan magnetnya. Oke, seperti itu. Kemudian kumparan. Nah, kumparan ini merupakan lilitan kawat yang berisolator yang dialiri arus listrik. Kumparan ini ada beberapa jenis. Apabila kumparan itu berbentuk seperti ini, memanjang, itu disebut solenoida atau induktor. Kemudian apabila kumparan tersebut membentuk lingkaran, bisa disebut juga sebagai toroida. Kumparan ini memiliki banyak fungsi dan pengaplikasiannya juga di beberapa tempat banyak digunakan seperti pada trafo. Oke, kita lanjut. Nah, di sini hubungan antara medan magnet, kumparan, dan arus. Hubungan dari ketiganya. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada sumber tegangan, dialiri arus bergerak dari plus ke min seperti ini menuju ke atas. Kemudian maka akan menuju kumparan, maka akan menimbulkan medan magnet, yang mana arah medan magnet itu kita dapat ditentukan berdasarkan hukum tangan kanan dari kawat melingkar. Jadi 4 ruas jari menunjukkan arah arus, yaitu arah arusnya menuju ke dalam. Kemudian jempol kita akan menunjukkan arah medan magnetnya, yaitu ke arah kiri seperti gambar. Kemudian karena arah medan magnet itu bergerak dari utara menuju selatan, maka
arahnya akan melingkar seperti ini. Kemudian untuk besarnya medan magnet di ujung dan di tengah dari kumparan ini berbeda. Jadi untuk persamaannya sebagai berikut. Untuk yang di tengah persamaannya yaitu U0I per N per L, dan untuk yang di ujungnya itu dengan mengalikan dengan konstanta setengah sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dari mengenai penerapan dari ketiga hubungan medan magnet, kumparan, dan arus listrik. Yang mana di sini saya akan memperagakan mengenai motor DC sederhana. Oke, di sini saya akan membahas mengenai alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini yang saya gunakan adalah kumparan 10 lilitan dan kumparan 30 lilitan. Pada masing-masing kumparan, di ujung-ujungnya ini sudah dibersihkan isolatornya agar arus listrik dapat mengalir dengan baik. Kemudian di sini untuk pembentukan daerah medan magnet, saya menggunakan magnet dari bekas speaker. Kemudian untuk brush atau komutator dari motor DC, di sini saya menggunakan peniti, yang mana saya memanfaatkan lingkaran dari ujung peniti tersebut untuk menyangga dari si kumparan. Kemudian baterai dengan besar 1,8 volt. Di sini sebenarnya 3,7 volt karena sering digunakan tegangan yang menurun jadi sekitar 1,8 volt. Sini saya akan memasang komutator sejajar agar si kumparan dapat diletakkan di antara lingkaran komutator tersebut atau peniti tersebut. Seperti ini. Kemudian kita akan menguji untuk si lilitan yang 10 lilitan. Kita lihat bagaimana jika diberikan arus pada kumparan dengan 10 lilitan ini. Kita lihat diberikan tegangan 1,8 volt, maka perputarannya terlihat. Oke, mungkin ini karena di daerah kawatnya dan hubungan antara baterai dan kawat ini tidak terlalu rapat, jadi arusnya tidak mengalir dengan sempurna. Kita lihat dulu. Oke, dirapatkan, terlihat hasilnya. Oke, perputarannya kita bisa lihat normal. Seperti tadi, kita ganti dengan yang 30 lilitan. Kita lihat bagaimana perputarannya. Dari gambar kita lihat perputaran dari si kumparan jauh lebih cepat dibandingkan yang 10 lilitannya. Oke. Untuk perputaran daerah samping seperti ini. Oke. Di sini saya variasikan juga untuk sumber tegangannya. Sebelumnya kita memvariasikan terhadap jumlah lilitan dari si kumparan. Di sini saya memvariasikan terhadap arusnya, sumber arus. Dalam hal ini tegangan baterai 1,8 dan 3,6 di sini karena saya menggunakan baterai baru 3,6 sama 3,6 yang diserikan, jadi keluaran juga 3,6 volt. Kemudian di sini kita akan menguji untuk yang 10 lilitan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, perputarannya jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita uji untuk yang 30 lilitan dengan sumber tegangan 3,6 volt. Kita lihat. Perputarannya sangat cepat. Oke.
seperti itu. Nah, berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, data percobaan yang kita peroleh yaitu sebagai berikut. Untuk kumparan, terdapat dua kumparan, yaitu kumparan 1 dan kumparan 2. Untuk kumparan 1 dengan tegangan 1,8 volt dengan lilitannya yaitu 10 lilitan, perputarannya bisa dikatakan biasa. Kemudian saat kita naikkan tegangannya 3,6 volt, dalam hal ini arusnya kita tingkatkan, namun dengan lilitan yang sama, perputarannya itu jauh lebih cepat. Kemudian untuk kumparan yang 1,8 volt pada lilitan 30, itu perputarannya sedang. Kemudian apabila kumparan tersebut kita naikkan tegangannya menjadi 3,6 dengan 30 lilitan yang sama, perputarannya jauh lebih cepat. Oke. Untuk analisa dari langkah kerja yang telah saya lakukan tersebut, di sini dari percobaan ini yang akan saya tunjukkan yaitu adalah hubungan antara kumparan, medan magnet, dan arus listrik, yang mana itu ditunjukkan pada percobaan motor DC sederhana ini. Jadi dari percobaan tersebut, kita akan memberikan arus listrik yang diberikan dari baterai itu menuju ke komutator, dalam hal ini peniti. Kemudian dialirkan ke kumparan berbentuk lingkaran tadi. Kemudian arus listrik tersebut akan melalui kumparan dan akan berubah menjadi medan magnet. Hal ini sesuai dengan hukum Ørsted. Dan yang akan saling mempengaruhi daerah medan magnet. Dalam hal ini yaitu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari si kumparan dan medan magnet dari medan magnet speaker. Nah, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya momen gaya pada kumparan yang akan berputar. Dengan arah putaran dari si kumparan tersebut kita ketahui dengan hukum Fleming tangan kanan. Oke, untuk analisa dari data hasil percobaannya, terlihat dari data sebelumnya juga kita lihat bahwa untuk kumparan dengan lilitan terbanyak itu perputarannya jauh lebih cepat, dan juga untuk kumparan yang memiliki beda potensial lebih besar, dalam hal ini arusnya juga jauh lebih besar, maka perputarannya juga jauh lebih cepat. Untuk ilustrasinya kita gambarkan sebagai berikut. Arus dari baterai dialirkan dari kabel warna biru menuju kabel warna hitam, di mana untuk arus pada kumparannya itu berbentuk seperti ini, yang di sebelah kiri menuju ke dalam dan yang sebelah kanan itu menuju keluar. Kemudian untuk medan magnetnya itu dari tidak terlihat bahwa dari bawah menuju atas. Kemudian untuk perputaran dari medan magnet ini kita gunakan hukum Fleming tangan kanan, yang mana untuk jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, yaitu ke arah atas. Kemudian kita fokus dulu ke arah arus yang di sebelah kanan, yaitu ke arah keluar. Kemudian jempol kita itu menuju ke arah kita, yaitu keluar. Kemudian maka kita akan dapat menentukan daerah medan magnetnya, yaitu ke arah kiri. Untuk kita fokus ke gambar yang ini. Untuk lebih jelasnya, di sini juga ada animasi. Di animasi ini juga menunjukkan bahwa untuk medan magnetnya dari utara ke selatan, yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian arah arusnya bergerak dari kiri, dari kumparan kiri, yaitu dari dalam menuju ke dalam, kemudian yang di sebelah kanan itu menuju keluar. Sehingga gaya medan magnetnya berdasarkan hukum Fleming itu seperti pada gambar anak panah tuh hijau. Kemudian kita juga dapat menentukan arah dari perputaran kumparan tersebut berdasarkan hubungan antara gaya magnet yang tercipta dari kumparan. Jadi, bisa kita katakan bahwa untuk di daerah kiri, magnet utara dan kumparan di sebelah kiri ini saling tolak-menolak, kemudian untuk yang di sebelah kanan itu saling tarik-menarik. Sehingga akan tercipta perputaran seperti pada gambar atau animasi berikut. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil percobaan tersebut, yang dapat saya simpulkan adalah
bahwa arus listrik pada sebuah kumparan akan berubah menjadi medan magnet, yang mana akan saling mempengaruhi daerah medan magnet terhadap magnet speaker, yang akan menciptakan perputaran atau gaya dari si kumparan tersebut. Gaya tersebut kita dapat tentukan berdasarkan hukum Fleming tangan kanan, atau bisa disebut sebagai hukum tangan kanan untuk motor DC. Kemudian, hal yang lain yang dapat kita peroleh dari percobaan tersebut bahwa dengan penambahan banyaknya jumlah lilitan atau dengan memperbesar arus, maka percepatan dari si kumparan itu akan semakin cepat. Oke, sekian dari percobaan mengenai medan magnet, kumparan, dan arus. Apabila ada eh, yang salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.